Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rahmatnya beserta karunia-Nya, hidayahnya, hingga dengan nikmat tersebut kita bisa melakukan segala aktivitas kita sebagai seorang manusia, lebih-lebih sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwasanya umatku akan lupa dengan dua nikmat. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihha wal farah. Di antara umatku ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat apakah itu? Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita mendapatkan kedua nikmat itu. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk menghadiri kajian yang rutin kita laksanakan satu kali dalam seminggu. Ma'asyiral muslimin, tak lupa kita ucapkan salawat beriring salam semoga sampai kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia yang membawa ajaran agama Islam, yang membawa syariat agama Islam hingga sampai kepada kita saat sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran agama Islam ini tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Bahkan nyawa beliau terancam demi tegaknya ad-dinul Islam ini di persada bumi ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Pekan yang lalu kita membahas tentang ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sisa tiga pembahasan lagi, yaitu tentang ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antara tiga ini, yang pertama adalah isti'adah. Ini adalah ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, meminta perlindungan. Ini sebuah ibadah yang dianjurkan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sebut, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, aku berlindung kepada Rabb manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada sesuatu atau kepada makhluk itu mereka tidak akan kekal abadi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hanya untuk berlindung kepadanya. Banyak saudara-saudara kita yang mereka masih awam, yang masih mereka belum faham, mereka kadangkala berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berlindung kepada makhluk, karena seluruh yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang manusia, lebih-lebih sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, berlindunglah hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang kedua sebelum terakhir, yaitu istighasah. Ini juga ibadah yang dianjurkan oleh
Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita istighasah, yaitu meminta bantuan. Meminta bantuan. Jadi apabila kita melihat dari sejarah-sejarah terdahulu, orang-orang terdahulu mereka meminta bantuan kepada selain Allah. Ini kita bukan berbicara tentang Rasul dan para sahabatnya, akan tetapi orang-orang jahiliyah, orang-orang yang masih belum mengenal Islam, orang-orang yang masih belum faham dengan agama yang benar, mereka meminta bantuan, meminta pertolongan kepada makhluk. Contohnya kepada makhluk halus, meminta kepada jin, meminta kepada pohon, meminta kepada apa yang sering kita dengar, ajimat. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat kita, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Jika kalian memohon bantuan kepada Rabb kalian, niscaya Dia akan mengabulkan permintaan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita meminta bantuan hanya kepadanya. Jangan meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, apabila kita meminta bantuan kepada Allah, apa kata Allah? Fastajaba lakum, maka aku akan mengabulkan apa yang kalian minta, apa yang kalian mohon kepada saya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sesembelihan hewan kurbanku, wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku hanyalah untuk Rabb segenap alam, tidak ada sekutu baginya. Apabila kita mengambil pelajaran dari ayat ini, sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdi kepadanya. Coba kita perhatikan dari ayat ini, sesungguhnya salatku, salat yang kita kerjakan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nusuki, sesembelihan yang kita kerjakan ketika Idul Adha hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa mamati wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menyelisih dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, maka kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Coba ketika kita melihat saudara-saudara kita ada yang berangkat ke masjid, salat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sudah salah niat. Dia berjalan menuju masjid ingin dilihat oleh manusia, ingin dipandang oleh manusia, atau niat yang lain. Ada kalanya seseorang berangkat ke masjid, semisal contohnya agar tokonya laris besok, agar dagangannya bisa banyak pembelinya. Maka niat yang seperti ini akan mengurangi pahala yang dia kerjakan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal yang kita kerjakan itu tergantung niat kita. Kalau kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah segala ibadah yang kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala sesuai apa yang kita niatkan. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Ini masalah sesembelihan. Ada kalanya seseorang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di kalangan saudara-saudari kita yang masih kurang faham dengan agama ini, yang kurang faham
dengan syariat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Ada menyembelih untuk jembatan, ada menyembelih untuk sawahnya, ada menyembelih niat untuk rumahnya biar menjadi rumah yang berkah. Bukan menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk syirik besar. Tidak diperbolehkan dalam agama kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni bernazar. Bernazar itu termasuk ibadah, Pak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar-nazar mereka dan takut dengan suatu hari yang siksanya merata kemana-mana. Jadi orang yang bernazar itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bernazar merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini ibadah-ibadah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Insyaallah pembahasan ibadah ini selesai. Mari kita menginjak kepada pembahasan yang kedua, yakni landasan-landasan yang harus kita ketahui. Sebelumnya kita membahas tentang landasan pertama, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini landasan pertama yang wajib kita ketahui. Yang pertama mengenal Allah. Kemudian yang kedua sekarang yang kita akan bahas, yakni mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembahasan kedua, landasan kedua yang harus kita ketahui. Dan insyaallah landasan ketiga itu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk saat ini insyaallah kita akan membahas landasan kedua, yakni mengenal agama Islam dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya, tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan Islam terdiri dari 3 tingkatan, yakni Islam, iman, dan ihsan. Masing-masing tingkatan memiliki rukun-rukun. Nah, di sini kita yang pertama adalah Islam. Apa rukun Islam itu? Ada 5: syahadat, salat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Nah, ini adalah rukun-rukun Islam. Apa itu syahadat? Maka di sini makna syahadat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna syahadah, Muhammad Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita yang harus kita taati. Mentaati segala perintahnya, membenarkan kabar yang dibawanya, menjauhi segala yang dilarang dan dicegahnya, dan tidak ada peribadahan kepada Allah melainkan dengan tuntunan beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita beribadah kecuali mengikhlaskan segala ibadah kita. Ikhlas itu akan meringankan sesuatu yang berat. Ikhlas itu akan meringankan sesuatu yang berat. Melangkah ke masjid, berjalan kaki. Ketika tidak ikhlas, maka keikhlasan itu akan memberatkan langkah kaki kita. Jadi ikhlas itu segala sesuatu akan terasa mudah ketika kita akan mengerjakannya. Sesuatu yang berat akan terasa mudah ketika ada keikhlasan dalam hatinya. Coba bayangkan,
kita sholat sampai 5 kali dalam sehari semalam? Manusia mana yang mampu kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan pernah kita mendengar dari saudara non muslim, saudara kita non muslim, mereka mengatakan, mana bisa kita mampu berpuasa seperti halnya orang Islam melakukan, mulai dari subuh sampai maghrib tidak makan. Tapi sungguh luar biasa, Allah Subhanahu wa taala menanamkan keimanan kepada kita. Bayangkan anak-anak umur kelas 6 SD itu sudah hatam mengerjakan puasa itu 30 hari dalam bulan suci Ramadan. Itu bayangkan. Makanya keikhlasan itu penting dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara rukun-rukun Islam yang kedua yakni salat. Setelah syahadat salat, salat ini jangan sampai kita tinggalkan. Karena salat adalah merupakan salah satu tiang agama. Imaduddin, as-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiang agama. Setelah seseorang sudah bersaksi mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia harus melaksanakan setelah itu apa? Rukun-rukun Islam. Salat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Maka mengartikan kalimat syahadat ini tidak hanya tahu artinya, akan tetapi tahu maknanya. Apa itu maknanya? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka rutinitas yang harus kita kerjakan adalah salat. Cara seseorang hamba mengabdi kepada Allah yaitu dengan cara melaksanakan salat. Nah, salat ini jangan sampai ditinggalkan. Bagaimanapun pekerjaan kita di luar sana, ketika azan dikumandangkan, Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah salat ini, umur anak 7 tahun itu suruh dimarahi sama Rasulullah, suruh dipukul. Bayangkan, ketika tidak salat. Makanya menjadi seorang pemimpin keluarga atau pemimpin rumah tangga itu perintahkan anak-anak kita untuk salat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan. Orang yang meninggalkan salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu menjaga salatnya, man yuhafid 'alaiha, kata Rasulullah. Orang yang selalu menjaga salatnya, man yuhafid 'alaiha, kanat lahu nuran. Dia akan mendapatkan cahaya. Ini orang yang menjaga salatnya. Kanat lahu nuran wa burhanan. Coba bayangkan. Dapat cahaya, kemudian petunjuk. Wa najatan yaumal qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Ini orang yang menjaga salatnya, Pak. Jangan menjadi orang-orang yang lalai, apalagi sampai meninggalkan salat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, siapa yang menjaga salatnya mendapatkan cahaya. Coba bayangkan, ketika kita mati, kita tidur sendiri di dalam kubur, tidak ada cahaya, tapi orang yang menjaga salatnya, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kanat lahu nuran, maka dia akan bercahaya. Ini siapa? Orang yang selalu menjaga salatnya. Wa burhanan, dan akan diberikan petunjuk. Siapa yang memberikan petunjuk? Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang menjaga salatnya. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Jadi orang yang tidak menjaga salatnya otomatis bisa menjawab apa tidak? Maka jawabannya tidak akan bisa menjawab. Dia akan takak-ka'ah. Dia tidak akan bisa mengucapkan sedikit pun. Tidak bisa menjawab apa yang
dipertanyakan oleh malaikat-malaikat yang penjaga kubur, malaikat Munkar dan Nakir. Ini siapa? Orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Maka janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, wa man yuhafid 'alaiha, siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nuran, dia mendapatkan cahaya. Di dalam kuburnya dia akan mendapatkan cahaya seluas pandangannya. Ini orang-orang yang selalu menjaga salatnya. Coba bayangkan, Pak, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mau menemani kita di dalam kubur kecuali cacing-cacing tanah. Coba bayangkan ketika kita diberangkatkan ke kuburan, yang ikut itu cuma tiga hal yang ikut kepada kita: harta kita, kendaraan kita, kemudian keluarga kita, terakhir amal kita yang ikut kepada kuburan. Setelah kita dikubur, maka yang dua ini pulang, Pak. Keluarga kita akan melupakan kita, kendaraan kita tinggal begitu saja sudah, dan dia akan meninggalkan kita. Yang berhenti di dalam kuburan itu adalah amal. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat, amal apa yang dibawa ke dalam kuburan ketika dia tidak menjaga sholatnya? Jangankan cahaya, jangankan petunjuk, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada mereka. Maka saya menghimbau kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, jagalah sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Kalau kita ingin melihat diri kita baik, ingin melihat kita dermawan, ingin melihat diri kita ini orang yang paling baik, maka jangan melihat kepada orang yang menilai kita, tapi lihatlah dari sholat kita sendiri. Apakah sholat kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah sholat kita hanya sekedar ingin dipuji oleh manusia? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa najatan yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita keselamatan pada hari kiamat. Terus Ustaz, gimana bagi orang-orang yang tidak menjaga salatnya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yuhafid 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya. Nah, ini perhatikan, Pak, bagi adik-adikku, ketika nanti liburan pulang ke rumah, jangan libur sekolah kemudian libur sholat. Jangan, harus dijaga. Perhatikan semua orang yang meninggalkan sholat, kata Rasulullah, wa man lam yuhafid 'alaiha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, meninggalkan salatnya, laisa lahu nurun. Bayangkan, Pak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, mengatakan kepada kita laisa lahu nurun, dia tidak akan mendapatkan cahaya. Pak, di dalam kuburan sempit, gelap, mengerikan, tidak mendapatkan cahaya. Bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, bagi orang yang tidak menjaga sholatnya, dia tidak akan mendapatkan cahaya. Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita, bukan presiden, bukan ustadz, bukan ulama, tapi Rasulullah SAW, suri tauladan kita, panutan kita. Orang yang taat kepada Rasul, maka jaminannya adalah surga. Maka apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka tasdik fima akhbar, percaya apa yang dikabarkan. Agar kita selamat, maka apa yang dibawa oleh Rasulullah kerjakan. Pasti kita sudah mengetahui syarat diterimanya ibadah bukan hanya sekedar niat, bukan hanya sekedar keikhlasan, akan tetapi ittiba' ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
orang yang tidak menjaga salatnya. Sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan salat, Pak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa man lam yuhafid 'alaiha, dan orang-orang yang tidak menjaga salatnya, laisa lahu nuran, dia tidak akan mendapatkan cahaya di dalam kuburnya, dia akan ditemani dengan namanya kegelapan. Tidak ada namanya cahaya. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, setiap nabi akan mengumpulkan umatnya tersendiri. Dan umat Rasulullah SAW akan berkumpul bersama Rasulullah SAW. Bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan salat, tidak akan mendapatkan cahaya? Sedangkan Rasulullah SAW pernah ditanya sahabat, ya Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana anda menandai kami sebagai umat anda? Apa kata Rasulullah SAW? Nanti umatku akan bercahaya. Hanya umatku, kata Rasulullah, yang bercahaya di antara umat-umat terdahulu mulai zaman Nabi Adam. Itu disebabkan apa, Pak, kira-kira? Disebabkan wudhu mereka, dan wudhu ini adalah perantara menuju sholat. Bagaimana dia mendapatkan cahaya sedangkan dia tidak merasakan wudhu? Alangkah malunya ketika sudah mati kemudian diwudhukan, diberangkatkan ke masjid, padahal dia tidak pernah berangkat ke masjid. Ketika dia hidup pada zaman Rasulullah SAW, tidak ada satu sahabat pun yang mau menyolatkan orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini adalah sifat orang-orang munafik. Idza qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini sifat orang yang munafik. Dia tidak mau berangkat ke masjid kecuali dipandang oleh manusia. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang tidak menjaga salatnya, dia tidak akan mendapatkan cahaya. Laisa lahu nuran, kata Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala burhanan, dan dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Ketika ditanya, dia takaka, dia tidak bisa menjawab, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa madinuka. Dia tidak akan bisa menjawabnya. Ini sebabnya, Pak, dia tidak menjaga sholatnya. Allah melupakan dia. Mulutnya tidak bisa berbicara. Maka bagi kita pelajari sholat yang masih belum bisa sholat, jangan sekedar ikut-ikutan. Pelajari sesuai dengan sholat Nabi. Jangan merasa diri kita sudah diterima sholat kita, kemudian kita bermudah-mudahan meninggalkan sholat. Sudah banyak sholat saya. Siapakah anda? Sholat puasa yang kita kerjakan itu masih misteri. Diterima dan tidak diterimanya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa amal kita banyak, karena tidak ada wahyu yang datang kepada kita mengabarkan sholat yang 50 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu sudah diterima oleh Allah atau tidak. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, orang yang tidak menjaga sholatnya, yang pertama tidak mendapatkan cahaya, laisa lahu nuron wa burhanan wala najatan yaumal qiyamah, dan tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Bayangkan, Pak, siapa yang mau menyelamatkan kita ketika Rasulullah SAW tidak mengakui kita sebagai seorang hambanya, sebagai umatnya? Kita mau masuk umat siapa? Ketika Rasulullah SAW, kamu umat siapa? Kamu bukan umatku, kamu tidak bercahaya. Ini perkataan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan kita di padang mahsyar, orang-orang semua bercahaya, kemudian orang-orang yang meninggalkan sholat tidak bercahaya. Rasulullah tidak mengaku kita. Kita mau masuk umat siapa? Umat Nabi Ibrahim? Umat Nabi Ibrahim tidak seperti itu, Pak. Maka saya harapkan kepada kita semua, mari kita belajar. Mari kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, jangan berleha-leha, jangan bermudah-mudahan. Sampaikan kepada mereka, tunaikan sholat, dan sholat. Rasulullah SAW menerima perintah sholat ini bukan melalui malaikat Jibril, akan tetapi Rasulullah SAW naik ke atas ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima perintah sholat. Makanya ketika Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia,
Apa kata Rasulullah? Salat. Wa ma malakat aymanukum. Salat suruh dijaga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah mengatakan kepada kita, perintahkan kepada anak-anak kalian mulai umur 7 tahun untuk salat. Maka salat ini jangan sampai kita tinggalkan. Wala najatan yaumal qiyamah, tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka wa kanat yaumal qiyamah, dan ketika hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dikumpulkan bersama Qarun, dikumpulkan bersama Fir'aun, dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ini adalah iblis manusia. Ini adalah syaitan manusia yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat Qarun. Apa yang dikatakan Qarun? Pernah mendengar cerita Qarun, Pak? Harta yang saya miliki ini adalah kecerdasan saya. Ini kesombongan, Pak. Harta yang saya punya ini adalah kecerdasan saya, makanya saya mendapatkan harta yang banyak. Dia sombong dengan kecerdasan yang dia miliki, padahal itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada Qarun, Pak? Ditenggelamkan dengan hartanya, mati dalam kekufuran. Dan orang yang meninggalkan salat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan bersama orang-orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, bukan hanya Qarun, Fir'aun. Ayo bayangkan, Pak. Tahu ceritanya Fir'aun? Yang istrinya Masya Allah. Siapa di antara kita yang tahu istrinya Qarun? Istrinya Fir'aun. Ini adalah orang yang beriman, manusia yang beriman kepada Allah. Istrinya Fir'aun, tapi Fir'aunnya manusia, bukan manusia, iblis. Ana rabbukumul a'la, dia mengakui dirinya Tuhan. Kemudian saya bisa menghidupkan orang, kemudian saya bisa mematikan. Dia memanggil 2 orang, dibunuh 1, dihidupkan 1, selesai. Itu Fir'aun. Dia menguburkan bayi, itu Fir'aun. Bukan manusia tapi iblis. Dan sampai sekarang jasadnya tidak diterima oleh tanah. Bayangkan, Pak. Orang seperti ini, orang yang meninggalkan sholat, kata Rasulullah, yang beriman, yang mengakui sebagai umat Rasulullah, percaya apa yang disampaikan Rasulullah, orang yang meninggalkan sholat akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Hati-hati bagi orang yang meninggalkan sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Maka perbaikilah sholat kita, perbaikilah sholat 5 waktu kita, yang dimana sering kita tinggalkan. Mari kita bersama-sama untuk mengerjakannya. Jangan sampai kita berleha-leha atau bermudah-mudahan, atau merasa amal kita sudah banyak. Jangan sampai. Obati hati kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan yang bertahun-tahun yang lalu semoga diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pernah mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala ta'atik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, kita meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala mengerjakan ibadah. Jangan sampai kita hanya sekedar ikut-ikutan karena disebabkan kurangnya ilmu. Itu yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diwajibkan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya untuk menuntut ilmu, biar kita tahu mana sholat yang dianjurkan, mana sholat yang diperintahkan, mana yang dilarang. Itu karena adanya ilmu, karena adanya ilmu kepada kita. Dan jangan sampai kita bercerai-berai, selalu saling menguatkan. Karena dalam agama ini, seperti para ulama sebutkan, innal Islam, sesungguhnya agama Islam ini kalbunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan, bukan saling melecehkan, bukan saling mencela, bukan saling
menjelek-jelekkan. Bukan itu, seperti itu umat Islam. Umat Islam itu kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha, seperti bangunan, seperti jasad. Ketika di antara jasad kita ada yang terluka, maka semua jasad kita akan merasakannya. Contohnya tangan kita tersobek sama pisau. Badan ini akan merasakannya. Begitulah umat Islam. Ada temannya yang sakit dijenguk, ada teman yang meninggal, mari kita ke sana untuk menguburkannya. Itulah agama kita, agama Islam. Dan setiap agama Islam yang tinggi imannya akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu akan diuji. Karena dunia ini makanul musibah. Dunia ini adalah tempatnya kita diuji. Seperti hal contohnya, kita hidup di dunia ini seperti orang sekolah. Di tingkatan SD, mulai dari kelas 1 kita diuji dengan pelajaran kelas 1. Diberikan ujian sama guru kita sesuai dengan kemampuan kita. Kelas 1, enggak mungkin ujian kelas 6 dikasih kelas 1, enggak mungkin, Pak. Jadi di dunia ini kita diberikan ujian oleh Allah sesuai kemampuan kita. Seperti halnya kita sekolah. Kelas 2 diuji kelas 2, kelas 3 diuji kelas 3. Ketika ada guru memberikan ujian, semisal kelas 6 diuji ke kelas 1, kira-kira ada enggak jawaban yang dia jawab dari pertanyaan nomor 1? Tidak ada, Pak. Begitulah kehidupan kita di dunia ini. Kita diuji sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji seseorang hamba melebihi dari kemampuannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita tutup pengajian ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan tentang cara menjaga kesehatan hati. Cara menjaga kesehatan hati kita, Pak. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada kita, innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kita, kepada titel kita, kepada jabatan kita, siapapun kita. Allah tidak melihat itu. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita, kemudian amal perbuatan kita. Dan di sini saya menyampaikan bagaimana cara menjaga kesehatan hati. Yang pertama adalah menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama bukan berarti kita melarang menuntut ilmu umum, tidak, Pak. Tapi ini menjaga kesehatan hati kita. Yang pertama adalah menuntut ilmu, sebagaimana firman Allah, talabul ilm faridatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Dan sebaliknya, jika tidak mau menuntut ilmu, maka dia akan diarahkan pada nafsunya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan mengarahkan kepada kejelekan. Jadi orang yang tidak menuntut ilmu akan diarahkan oleh nafsunya kepada mana, Pak? Kepada kejelekan. Kemudian cara untuk menjaga kesehatan hati yang kedua adalah mengingat kematian. Mungkin untuk selanjutnya insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan menerima segala ibadah kita. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.